tung ting, alarm dari handphone itu ting tung ting tung ting, alarm dari handphone itu berbunyi nyaring. Tepat sesaat sesudah pemiliknya terjaga dari tidur dan segera laki-laki muda pemilik handphone meraih handphonenya dan mematikan alarm. Gunawan. Si laki-laki muda itu walaupun sudah terbiasa bangun di waktu akhir sepertiga malam, tetap saja selalu menyetel alarmnya. Baginya itu adalah ikhtiar supaya bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam. Sekali dua kali saja ia tidak terbangun untuk sholat malam. Beberapa hari terakhir ini Gunawan merasakan kejenuhan menjalani aktivitas sehari-harinya. Hampir 3 tahun Gunawan membantu ayahnya mengelola perusahaan-perusahaannya. Ayahnya Pak Hartomo salah seorang kaya terkemuka di negeri ini. Setiap hari ia ngantor bersama bapaknya, kadang juga berangkat sendiri ketika ia ada keperluan lain. Orang lain yang melihat kehidupan Gunawan pasti menganggap tak akan ada alasan untuk jenuh menjalani kehidupan. Kalau jenuh kerja, ngantor kan bisa pergi-pergi liburan kemana saja sesukanya. Dengan kelimpahan harta semua tempat wisata di dunia bisa dijangkau. Itu juga yang disarankan Andi, teman sekolah sejak kecil yang sekarang jadi manajer di salah satu perusahaan ayahnya. Kalau jenuh kerja, kan kau bos muda, tak perlu kerjalah. Kongko-kongko aja di rumah menikmati hidup, atau berpetualang keliling dunia merambah tempat-tempat wisata yang tersohor. Gunawan cuma tersenyum dan mengiyakan. Barangkali Andi lupa, seperti itu sudah biasa bagi Gunawan dan tidak begitu menarik lagi. Kerjaan kantor juga tidak menarik lagi, tidak banyak tantangannya. Rutinitas ke kantor memang hanya jadi rutinitas saja, semua pekerjaan sudah dikerjakan pegawainya, seperti perusahaan yang ditangani Andi, perkembangan perusahaan sudah ditangani Andi. Gunawan atau ayahnya tinggal menerima laporan saja. Andi mempunyai kemampuan yang cukup untuk memajukan perusahaan. 2 hari yang lalu Gunawan berbincang-bincang dengan orang tuanya, menceritakan kejenuhannya. Engkau mungkin ingin tantangan kerja yang lebih besar. Misalnya membuka usaha baru di bidang yang belum kita rambah saat ini. Kalau itu keinginanmu, Bapak bisa menyediakan dana untuk berapapun yang kau butuhkan. Itu tanggapan Pak Hartomo. Sebelum Gunawan menjawabnya, tanggapan ibunya lah yang membuat Gunawan terkejut. Ibunya tersenyum, kau tidak menyadari kalau kau butuh menjalani suatu kehidupan yang baru. Selama ini kau hidup bersama orang tuamu. Kau butuh menjalani kehidupanmu sendiri. Ayahnya juga tersenyum mendengar tanggapan ibunya. Sementara Gunawan masih belum memahami benar maksud perkataan ibunya. Maksud ibu gimana? Kau sudah dewasa, jalanilah rumah tanggamu sendiri, carilah jodohmu dan menikahlah. Ah ibu, cuma itu jawaban yang keluar dari mulut Gunawan. Selama ini Gunawan belum terpikir untuk menikah, seperti pemuda umumnya, bukan berarti Gunawan tidak pernah dekat dengan wanita. Selama kuliah Gunawan pernah 2 kali dekat dengan wanita. Yang pertama, adik kelas di kampusnya jurusan ekonomi, yang kedua Anggun, mahasiswa fakultas hukum. Tapi kedua hubungan itu tidak berlanjut. 2 hari ini Gunawan memikirkan apa yang dibicarakan dengan orang tuanya. Ia lebih tertarik dengan tawaran ayahnya meski sebenarnya dalam 3 tahun terakhir ia membantu ayahnya mengembangkan bisnis. Sudah beberapa kali ia melakukan pengembangan usaha dengan modal yang besar. Suara azan subuh membawa Gunawan membuyarkan lamunan yang sempat menyisip di pikirannya sesaat tadi.
Pagi ini ia akan berangkat kantor sendiri, tidak bersama dengan ayahnya. Tapi apa kau akan berangkat sekarang? Sepagi ini Gun? Tanya ibunya ketika sehabis sholat subuh tadi ia mengatakan itu pada ibu. Tidak sekarang Bu, sekitar setengah jam lagi, aku akan berangkat naik motor. Akan kemana dulu Gun? Tanya ibunya. Taulah Bu, keliling-keliling dulu mencari suasana yang beda. Barangkali dengan itu aku dapat inspirasi, ibunya tersenyum. Masih ingat apa yang diobrolkan 2 hari kemarin? Mau sarapan dulu enggak? Kalau mau sarapan dulu, Ibu bisa siapkan sekarang. Enggak usahlah Bu, nanti saja di jalan atau di kantor saja. Jalanan masih cukup sepi ketika Gunawan berangkat. Jarak rumah ke kantor tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama ditempuh dengan naik motor. Justru pagi itu Gunawan berniat keliling kotanya. Motor itu melaju dengan santai sambil melihat-lihat apa yang dilaluinya dan hampir tak tentu kemana. Gunawan seakan hanya mengikuti saja kemana arah angin bertiup. Beberapa lama berkeliling. Gunawan menyadari sudah berkeliling tak tentu arah, namun baru disadari motornya sudah 3 kali ini melewati jalan yang menuju ke arah terminal bus antar kota. Gunawan segera membalik arah motornya, menyusuri lagi jalan ke arah terminal dari ujung ke ujung. Kali ini Gunawan lebih memperhatikan di kiri dan kanan jalan, sampai ia kurang memperhatikan jalan yang di depan. Ketika tiba-tiba ada seseorang melintas menyeberang jalan, Gunawan jadi terkejut dan buru-buru menghentikan motornya sebelum menabrak orang itu. Orang yang menyeberang itu juga tak kalah terkejutnya. Penyeberang itu tak menyangka kalau pengendara motor itu sedang tidak memperhatikan jalan, walaupun tidak mengendarai motornya dengan ngebut. Si orang menyeberang itu terdiam sesaat dan kemudian berpaling memandang pengendara motor yang wajahnya tertutup helm.